Oke, sudah terdengar ya. Baik, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan hukum adat di kelas F ya, kalau tidak salah. Di kelas ini ada 3 orang dosen. Yang pertama Pak Rahmat Budiman, terus yang kedua saya, dan ketiga nanti ada Bu Syahridah. Nah, untuk pembagian, karena kita kan nanti ada sekitar 16 kali pertemuan, itu sudah termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Nanti di rata-ratakan atau di proret, rata-rata dosen itu masuk sekitar 5 kali untuk tiap orangnya. Jadi antara 3 orang dosen tersebut nanti akan dibagi sekitar mungkin 5 kali setiap orangnya. Nah, untuk schedule atau jadwal, pertemuan pertama dan kedua kemarin sudah Pak Rahmat Budiman yang masuk. Nanti di pertemuan ketiga, tepatnya hari ini, dan di pertemuan keempat minggu depan, insya Allah saya akan menyampaikan perkuliahan, terus nanti akan dilanjut oleh Pak Rahmat Budiman 1 kali, dan di pertemuan ke-6 sampai 10 itu Bu Syahridah sudah meminta jadwalnya. Jadi nanti pertemuan ke-6 termasuk berarti di dalamnya ada ujian tengah semester. Nah, sampai di pertemuan 10 sebanyak 5 kali pertemuan, nanti Bu Syahridah yang akan menyampaikan atau menghandle materi berkaitan dengan hukum adat. Itu untuk schedule. Terus untuk perkuliahan masih kita akan sampai tanggal 26, atau tepatnya kalau di kelas F ini kalau tidak salah sampai ujian tengah semester. Itu di awal kemarin diumumkan bahwasanya perkuliahan akan dilaksanakan secara online. Nah, kita tapi tidak tahu apakah nanti setelah ujian tengah semester itu kebijakannya seperti apa, sambil melihat situasi dan kondisi. Karena sampai tanggal 26 sesuai dengan ada surat keputusan SK Dekan beberapa waktu yang lalu, semua perkuliahan itu dilaksanakan secara daring atau online. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi hukum adat. Kalau saya ingin menyampaikan saya sendiri, nama saya Saprudin. Mungkin belum pernah ketemu dengan Anda karena mahasiswa atau mahasiswi di sini rata-rata masih semester 2 dan saya tidak ada mengampu perkuliahan di semester 1 seperti itu. Jadi saya hanya mengampu mata kuliah mulai di semester 2 dan semester berikutnya. Jadi untuk mata kuliah semester 1 atau semester ganjil saya tidak ada. Jadi Anda mungkin pertama kali bertemu dengan saya di hari ini. Saya menyampaikan secara umum biodata saya menjadi dosen di Fakultas Hukum sudah sejak tahun 2005, jadi mungkin silahkan dihitung saja sampai tahun 2022 sekarang. Terus pendidikan S1 saya sarjana hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, selesai pada tahun 2004. Terus S2 saya diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, diselesaikan di tahun 2009, dan S3 atau doktor saya diselesaikan juga di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Seperti itu. Jadi S2 dan S3 saya semuanya diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jadi mau tidak mau, senang tidak senang, mungkin hampir 80% segala pemikiran-pemikiran dosen-dosen ataupun para guru besar, profesor yang ada di Fakultas Hukum UGM itu lebih banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran saya berkenaan dengan hukum yang ada di Indonesia maupun hukum yang ada di dunia, pandangan-pandangan dari mereka. Nah, selain mata kuliah hukum adat, saya juga mengampu beberapa mata kuliah. Ini kan Anda termasuk kurikulum 2020, ada yang namanya hukum perikatan, mungkin di semester berikutnya. Terus juga saya ada mengampu mata kuliah hukum perdata, terus mata kuliah hukum perusahaan dan kepailitan, hukum ketenaga kerjaan, dan beberapa mata kuliah di program kekhususan, tepatnya di program kekhususan bagian perdata. Terus saya juga mengajar di program S2 di Magister Ilmu Hukum, dan itu secara umum tentang saya. Jadi di tempat kita ada sekitar 7 dosen kalau tidak salah hukum adat, tetapi yang mengajar di kelas ini ada 3 dosen karena itu dibagi. Jadi dosennya itu dibagi dibagi 2. Jadi 7 dosen itu ada dibagi 2 yang masing-masing mengampu sekitar 4 kelas. Karena kelas ini kan semakin banyak, karena kemarin kan ceritanya maunya kelasnya pertemuannya secara luring atau secara offline di kampus. Sesuai dengan standar kesehatan, dibagilah kelas-kelas itu menjadi yang tidak terlalu besar. Nah, sekarang ya beginilah akhirnya
akhirnya jadwal itu akan membengkak. Makanya perkuliahan itu tidak pernah seumur-umur hidup di jam 10 waktu Indonesia bagian tengah. Bagi saya jam 7.10 waktu Indonesia Tengah itu sangat-sangat pagi, masih sangat-sangat pagi karena saya kan lama hidup di Yogyakarta. Kalau dibalik ke jam Yogyakarta, jam 7.10 itu adalah masih jam 6:10 waktu Yogyakarta. Masih sangat-sangat pagi. Kalau di Yogyakarta, rata-rata anak-anak Fakultas Hukum UGM itu dimulai perkuliahan tepatnya di pukul 7.30 atau jam 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Idealnya sih saya pikir bukan di 7.10, harusnya 7.30 seperti itu waktu Indonesia bagian tengah dimulai perkuliahan. Tapi saya tidak tahu ambil rate yang di 7.10 itu maksudnya apa, seperti itu kan. Nah, baik, sekarang saya akan menyampaikan saja perkuliahan. Anda sudah membaca bagaimana SOP atau standar operasional prosedur ketika perkuliahan online. Saya pikir sudah dibagi oleh akademik dan Anda pun mungkin di grup WhatsApp sudah membaca. Silahkan dibaca dan tidak hanya dibaca tetapi juga dilaksanakan seperti itu. Apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengikuti perkuliahan secara online atau secara daring. Dan itu tata tertib dibuat oleh bagian akademik dan tentu saja Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, tata tertib merupakan salah satu bagian hukum yang sifatnya tertulis, maka adalah merupakan suatu kewajiban bagi Anda seorang mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengikuti atau melaksanakannya. Karena dari sekaranglah belajar untuk melaksanakan segala sesuatu yang bersifat merupakan sebuah kewajiban bagi Anda, karena bagaimanapun tidak nanti ke depannya mungkin sekitar 3 tahun atau 4 tahun lagi Anda sudah menjadi seorang sarjana hukum, maka tugas Anda lah untuk bagaimana tidak hanya untuk menyampaikan hukum itu di masyarakat, tetapi yang lebih dari itu adalah bagaimana menegakkan kaidah-kaidah hukum yang ada di aturan-aturan yang di atas tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling simpel saja sekarang Anda belajar saja bagaimana menegakkan hukum dalam artian bagaimana melaksanakan tata tertib yang dibuat oleh fakultas dalam rangka mengikuti perkuliahan secara online. Itu adalah suatu bentuk sikap yang bisa Anda laksanakan bagaimana untuk menegakkan hukum dalam skop yang masih kecil, tetapi di satu sisi disitulah saatnya untuk mulai belajar. Karena kalau dari sekarang Anda tidak belajar secara tertib, tidak belajar secara disiplin, saya pikir nanti ke depannya akan kedodoran dalam artian mengikuti perkuliahan, apalagi kalau pertemuannya sudah dilaksanakan secara luring atau offline di kampus. Karena akan ada terjadi perbedaan-perbedaan. Yang pertama, Anda mungkin akan harus mempersiapkan fisik secara fit untuk pelaksanaan kuliah di kampus, karena kalau perkuliahan secara online mungkin secara fisik tidak terlalu memerlukan persiapan, karena Anda tinggal duduk manis di hadapan laptop atau gadgetnya untuk mendengarkan atau menyimak perkuliahan dari dosen. Tetapi kalau misalkan nanti perkuliahan itu dilakukan secara offline atau luring di kampus, maka Anda berkewajiban datang ke kampus tentunya ketika berangkat dari rumah dan sebagainya, itu memerlukan persiapan. Oke, Anda yang sudah sekarang mungkin dari luar daerah, yang sudah sekarang ada di Banjarmasin, sudah menjadi anak kos di semester 2, Bapak harap Anda betul-betul menjaga diri seperti itu. Jangan sampai nanti biasanya kalau misalkan dari daerah-daerah, maaf apalagi daerah di kampung, biasanya ke Banjarmasin atau apa, mungkin akan terjadi perbedaan-perbedaan berkaitan dengan karakteristik pergaulan dan sebagainya. Saya harap Anda bergaulah dengan orang-orang yang baik, jangan sampai terjebak ke dalam pergaulan yang tidak baik, karena banyak di antara mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan studinya karena terjebak ke dalam pergaulan yang bersifat negatif. Jadi jangan sampai Anda mempermalukan kedua orang tua Anda, karena saya yakinnya orang tua Anda, bagi yang masih lengkap kedua orang tua Anda ataupun salah satu kedua orang tua Anda, kebahagiaan tertinggi nanti adalah ketika melihat Anda di wisuda menyandang gelar sebagai sarjana hukum. Itu adalah kebahagiaan tertinggi sebagai orang tua. Jadi dari sekarang bagaimana Anda untuk mencapai atau menuju untuk membahagiakan kedua orang tua tersebut, yakni salah satunya adalah belajar segiat-giat mungkin, seperti itu. Kalau di kampung misalkan orang tua tidak paham bagaimana sih kuliah itu dan sebagainya, ya Anda jelaskan saja, Anda ini nanti mau ngambil sampai berapa SKS, ibaratkan saja anak tangga seperti itu. Pak, misalkan saya nanti sampai ke anak tangga 100 berapa seperti itu, ya
artinya antara satu dengan yang lainnya saling cepat-cepatan saja. Kalau Anda misalkan tiap semesternya yang ngambilnya full dan sebagainya, saya pikir bukan sebuah satu kemustahilan, 3,5 tahun pun Anda akan bisa menamatkan pendidikan untuk meraih gelar sebagai sarjana hukum. Jadi itu ya. Jadi ingat dari sekarang bagaimana cara membahagiakan kedua orang tua Anda. Karena saya yakin orang tua Anda itu mati-matian bekerja, baik misalkan sebagai pegawai negeri, ASN, ataupun swasta, atau bahkan sebagai petani dan sebagainya, pedagang. Tujuan utamanya adalah membiayai Anda, biaya yang dikeluarkan tidak banyak, tidak sedikit saya pikir, tetapi segala pengorbanan yang diberikan oleh kedua orang tua Anda, keluarga Anda tersebut akan terbayar ketika nanti melihat Anda berhasil menyandang sebagai gelar sarjana hukum, dan itu merupakan suatu kebahagiaan yang tidak terkira. Dan saya pernah mengalami hal tersebut. Saya pun berasal dari kampung, dari jauh dari perkampungan seperti itu. Ketika saya tamat menjadi sarjana hukum, saya langsung, iya, bukan main, orang tua bahagia. Terus ketika saya diterima sebagai jadi dosen, itu bertambah lagi kebahagiaan luar biasa dari orang tua, karena orang tua saya petani, tidak ada keturunan keluarga pendidik, tidak ada keluarga PNS, tetapi bisa saya sampai menamatkan, diterima sebagai dosen. Berikutnya juga ketika saya berhasil menyelesaikan pendidikan Magister S2 saya di Fakultas Hukum UGM, saya pikir itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri, karena ya dari segi nama tentunya Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu universitas terbaik, fakultas hukum terbaik se-Indonesia. Dan juga ketika saya menamatkan pendidikan S3 saya, dan S3 di UGM itu sangat luar biasa. Sekarang pun akan sangat susah untuk proses rekrutmennya. Jadi untuk bagaimana mendaftar S3 di UGM Fakultas Hukum itu sangat-sangat susah. Masuknya susah dan keluar pun susah. Jadi ada suatu kebanggaan tersendiri bisa menyandang gelar doktor dari Fakultas Hukum tertua se-Indonesia. Baik, saya pikir nanti ke depannya Anda bisa planningkan saja, tapi saya pikir tujuan utama adalah sekarang bagaimana caranya untuk membahagiakan kedua orang tua Anda. Itu saja. Baik, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Saya ingin menyampaikan materi berkaitan dengan tata susunan masyarakat, nanti sampai ke lingkungan hukum adat atau persekutuan hukum, dan nanti akan kita lihat bagaimana lingkungan hukum adat yang pernah ada di Indonesia yang dibagi oleh Cornelis van Vollenhoven. Nanti untuk bahan, untuk materi saya pikir silakan mau dicatat atau tidak, tetapi nanti untuk bahan ini insya Allah akan saya sampaikan kepada ketua kelas. Nanti tapi setelah selesai mungkin sekitar 1 atau 2 pertemuan setelah selesai materi ini, karena satu materi ini nanti akan disampaikan tidak selesai satu pertemuan, saya pikir 2 pertemuan. Nah, untuk perkuliahan saya tidak ingin terlalu banyak. Kalau di jadwal sampai jam berapa? Coba Anda lihat di jadwal itu, kita perkuliahan dari jam 7.10 sampai jam berapa? 9.40, Pak. Jam 9.40 ya, karena ini 3 SKS, tapi karena perkuliahan masih secara online, saya pikir kalau saya saklek dengan jam tersebut, mungkin nanti Anda banyak yang tidur, apa dan sebagainya. Nanti akan kita sampai mungkin di jam 8.10 atau jam 8.30 seperti itu perkuliahan. Jadi tidak akan terlalu lama sekali, karena saya pikir ya mungkin ada perbedaan tersendiri ketika baik saya yang menyampaikan perkuliahan maupun Anda-Anda yang menerima perkuliahan ketika menghadapi laptop. Dan saya menyampaikan pun pasti akan mata biasanya akan cepat lelah, karena hanya terfokus kepada kamera, screen, tidak seperti perkuliahan di kampus. Kalau di kampus kan ya lebih enak lah ketika di ruang kelas pandangan lebih luas apa dan sebagainya, tapi di sini kita harus tertuju kepada screen atau layar dan juga kepada kamera yang ada di laptop masing-masing. Oke. Sekarang saya ingin menyampaikan materi ini. Nah, di dalam tata susunan masyarakat, baik itu masyarakat secara umum ataupun masyarakat adat atau hukum adat, biasanya dikenal ada istilah persekutuan hukum. Kalau misalkan Anda waktu sekolah menengah atas pernah belajar antropologi atau sosiologi, saya pikir pasti pernah mendengar istilah ini. Tapi kalau misalkan
Anda termasuk anak-anak IPA, saya tidak tahu masih ya IPA, IPS, tapi sampai sekarang saya tidak tahu kurikulum di pendidikan menengah sekarang seperti apa. Mungkin ya waktu sekolah menengah pertama mungkin pernah mendengar materi berkenaan dengan persekutuan hukum tersebut. Nah, di dalam konteks masyarakat hukum atau tata susunan masyarakat pada umumnya biasanya selalu dikenal dengan istilah persekutuan hukum. Nah, sekarang apa sih pengertian mengenai persekutuan hukum tersebut? Jadi intinya seperti ini, di dalam persekutuan hukum itu ada sekelompok orang-orang, jadi ada sekelompok orang-orang antara satu dengan yang lain itu mereka terikat menjadi satu kesatuan. Jadi sekelompok orang-orang dalam kelompok masyarakat, dalam satu kelompok itu terikat menjadi satu kesatuan di mana ada susunan. Jadi di dalam persekutuan hukum itu ada susunan, maksudnya ada pembagian-pembagian dan juga bersifat abadi. Jadi persekutuan hukum itu dianggap bersifatnya abadi. Abadi ini dalam konteks tidak sementara. Jadi persekutuan hukum itu dibuat untuk waktu yang lama, bahkan unlimited, tidak berbatas waktu. Karena kalau sifatnya sementara bukan termasuk dalam persekutuan hukum atau persekutuan yang dalam konteks hukum adat di sini. Terus dibuat bersifat abadi tadi, terus juga di dalam persekutuan hukum itu biasanya ada memiliki pimpinan, jadi dipimpin oleh seseorang di dalam persekutuan hukum tersebut, serta mereka itu memiliki sebuah kekayaan. Nah, kekayaan di dalam persekutuan hukum tidak hanya kekayaan yang bersifat material atau berwujud, tetapi juga kekayaan yang bersifat immaterial atau yang tidak berwujud. Dan tentunya syarat dari persekutuan hukum itu mereka mendiami suatu wilayah tertentu. Maksudnya suatu wilayah tertentu ini hanya mereka mendiami di wilayah-wilayah tertentu, tidak mendiami keseluruhan. Jadi misalkan di Indonesia persekutuan hukum hanya satu, tidak. Di Indonesia banyak sekali persekutuan hukum. Jadi itu mengenai pengertian persekutuan hukum secara umum. Banyak pengertian-pengertian lain, tetapi intinya seperti ini. Di dalam persekutuan hukum itu terdiri dari sekelompok orang-orang yang terikat, mereka terikat sebagai satu kesatuan seperti itu, yang teratur, terus juga bersifat abadi. Abadi ini maksudnya dibuat persekutuan hukum itu adalah untuk tujuan yang lama, tidak hanya untuk tujuan yang sifatnya sementara. Di dalam persekutuan hukum itu tentunya dipimpin atau mereka memiliki pimpinan dan juga mereka memiliki kekayaan. Nah, kekayaan yang ada di persekutuan hukum tadi saya sampaikan bisa kekayaan yang sifatnya berwujud atau tidak berwujud, atau sinonimnya adalah material maupun imaterial. Serta persekutuan hukum itu mendiami suatu wilayah tertentu. Jadi definisi ini sekaligus mengandung ciri-ciri dari apa yang dimaksud dengan persekutuan hukum. Jadi kalau misalkan nanti ada soal, baik itu ujian tengah semester atau mungkin ujian akhir semester, sebutkan ciri-ciri dari persekutuan hukum, bisa Anda sampaikan dari apa yang disampaikan definisi ini. Nah, berikutnya kita akan masuk ke setelah persekutuan hukum tadi akan masuk ke lingkungan hukum adat. Jadi menurutnya bapaknya hukum adat Indonesia, si Cornelius van Vollenhoven ini, Indonesia itu dibagi menjadi 19 lingkaran hukum atau lingkaran hukum adat, atau dalam bahasa Belandanya disebut dengan Rechtskringen. Jadi Rechtskringen ini ada 19. Ya mungkin kalau Anda mungkin susah, apa sih Pak maksudnya lingkaran hukum ini? Mungkin kita analogikan sebagai sebuah provinsi kalau sekarang. Jadi ada daerah-daerah, tetapi waktu itu dia atau Van Vollenhoven ini membagi lingkaran hukum adat. Maksudnya lingkaran hukum adat ini masing-masing daerah yang dibagi tersebut memiliki hukum adat yang berbeda dengan daerah yang lainnya. Jadi ada 19 lingkaran hukum adat. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana orang Banjar, jadi masyarakat Banjar yang merupakan mayoriti di Kalimantan Selatan, itu termasuk ke dalam lingkaran hukum adat mana, berdasarkan pembagian yang sudah dibagikan oleh Van Vollenhoven tersebut, di mana ada 19 lingkaran hukum adat. Nanti akan kita lihat bagaimana nanti
tepatnya, atau mungkin daerah-daerah lain, daerah asal Anda yang mungkin Anda bukan berasal dari daerah Banjar, nanti akan Anda lihat, oh saya ini termasuk ke dalam lingkaran hukum adat yang mana berdasarkan pembagian yang sudah dibagi oleh Cornelius van Vollenhoven. Oke, sekarang kita masuk pembagian-pembagian tadi. Nah, ternyata pada saat itu, ingat ya, pembagian ini jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi pada saat itu jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, karena apa yang berlaku di Indonesia pada saat sebelum kemerdekaan Indonesia itu adalah yang pertama itu tentunya hukum adat. Karena di Indonesia ini beribu-ribu suku dan sebagainya tentu memiliki hukum adat yang berbeda-beda. Nah, makanya si Cornelius van Vollenhoven tadi mengelompokkanlah ke dalam lingkungan hukum adat yang ada di seluruh Indonesia tadi, dikelompokkanlah menjadi 19 kelompok. Nah, pada saat penjajahan, jadi sebelum penjajahan itu pasti hukum adat yang berlaku, masih berlaku kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Berikutnya ketika penjajahan datang, tepatnya penjajahan Belanda, maka di sana penjajah memberlakukan, kalau Anda pernah belajar pengantar hukum Indonesia, ada yang dikenal dengan asas konkordansi. Jadi dalam asas konkordansi itu hukum yang ada di negeri Belanda diberlakukan juga kepada daerah jajahannya, termasuk waktu itu Indonesia. Makanya sampai sekarang masih banyak hukum-hukum warisan zaman kolonial yang masih berlaku di Indonesia. Misalkan contoh yang paling kentara itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sampai sekarang penyusunan rancangan KUHP baru itu masih belum selesai. Jadi sampai sekarang kita hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan warisan kolonial Belanda. Berikutnya juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga Burgerlijk Wetboek itu kan merupakan warisan kolonial Belanda. Padahal saat ini sekarang, jadi pada saat sekarang ini di Belanda, KUH Perdata itu sudah tidak dipakai lagi. Karena sekarang di Belanda itu sudah ada yang namanya NBW atau New Burgerlijk Wetboek. Jadi ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baru. Jadi yang dipakai di tempat kita itu adalah yang masih yang edisi lama. Tetapi Kitab Undang Hukum Perdata tidak seluruhnya berlaku, tetapi juga sudah sekarang ada kaidah-kaidah hukum secara parsial yang sudah diatur di dalam undang-undang tersendiri. Contoh misalkan perkawinan tidak lagi diatur di dalam Kitab Undang Hukum Perdata, tetapi sudah diatur dalam undang-undang nasional, tepatnya undang-undang mengenai perkawinan. Begitupun juga mengenai masalah tanah, kita memiliki undang-undang agraria. Nah, kembali ke sini, ke dalam lingkungan ya tentunya saat ini ketika berbicara saat ini mungkin sudah tidak sesuai lagi konteksnya mengenai keberlakuannya. Jadi karena semakin adat ataupun hukum adat itu seakan-akan menjadi sebuah tanda tanya eksistensinya. Apakah masih ada bicara hukum adat, tetapi berbicara mengenai adat istiadat secara umum saja, ketika di lingkungan perbedaan, contoh mengenai sifat kegotong royongan. Ketika Anda hidup di masyarakat perdesaan, masih saya pikir akan Anda di daerah perkotaan, dengan sendirinya sifat kegotong royongan itu menipis, bahkan sampai hilang, dan karena sifat orang yang di kota itu adalah lebih bersifat individualistis, berbeda dengan orang-orang yang di kampung masih mengutamakan kebersamaan. Itulah perbedaan-perbedaan. Nah, sekarang kembali ke materi, ke lingkaran hukum adat. Yang pertama, Cornelius van Vollenhoven ini dia memetakan lingkaran hukum adat itu dia dari daerah yang paling barat. Jadi daerah paling barat di Indonesia sekarang ini adalah Nangro Aceh Darussalam. Kalau dulu masih dikenal dengan Aceh ya, daerah istimewa Aceh atau apa saya lupa dulu awal-awal sebelum berubah menjadi NAD Nangro Aceh Darussalam.
Nah, yang pertama adalah lingkaran hukum adat Aceh. Jadi Aceh itu merupakan terkenal dengan istilah Serambi Mekah, dan juga pada tahun 2006 silam di sana mendapatkan musibah tsunami. Kalau masih Anda membaca-baca berita dan sebagainya, jadi tsunami terbesar di Indonesia pada saat itu adalah terjadi di daerah Aceh. Nah, lingkaran hukum adat Aceh ini terdiri dari Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, dan Simiole. Jadi ini adalah daerah, ya, intinya kalau sekarang ini daerah-daerah di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, seperti itu, yang ibu kotanya Banda Aceh. Dan di sana sekarang berlaku syariat Islam. Nah, itu berbeda dengan dengan daerah-daerah lain, dan di sana berlaku perda atau disebut dengan kanun. Jadi berlakulah mengenai syariat Islam di Nangro Aceh Darussalam. Terus yang kedua, ini adalah lingkaran hukum adat Tanah Gayo. Jadi Tanah Gayo ini Tanah Gayo, Alas, dan Batak. Jadi pada saat tersebut ada Tanah Gayo, Alas, dan Batak. Jadi Tanah Gayo ini pun termasuk, kalau tidak salah setidaknya Sumatera Barat, apa masih masuk daerah Aceh kalau sekarang, tetapi di dalamnya ada Batak. Kalau Batak otomatis termasuk ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Nah, di dalamnya ada Tanah Gayo, Tanah Alas, dan Tanah Batak. Itu terdiri dari Tapanuli Utara dan juga ada di Tapanuli Selatan. Masih banyak daerah-daerah sampai ke daerah Mandailing. Jadi daerah Sumatera Utara, ibu kotanya Medan. Saya beberapa waktu lalu juga pernah ada ke Medan. Ya seperti itulah kehidupan di Medan. Teman-teman di sana, adalah kehidupannya keras. Dan kalau ke Medan itu paling terkenal dengan durian ucoknya. Jadi kalau misalkan Anda ke Medan, kalau Anda penggemar durian, di sana merupakan surganya bagi penggemar durian, tepatnya durian lokal. Nah, berikutnya di nomor 3 ini ada lingkaran hukum adat Nias. Jadi Nias ini dia memiliki lingkaran hukum adat tersendiri juga, dan Nias ini merupakan salah satu daerah juga yang sangat-sangat rawan gempa bumi, dan kemarin juga ketika tsunami mereka pun kena juga ketika yang terjadi di Aceh. Nah, terus yang keempat adalah Tanah Minangkabau, atau orang Padang menyebutnya Ranah Minang. Jadi Ranah Minang itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah Tanah Minang. Jadi Tanah Minangkabau ini ya otomatis merupakan daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat, kalau sekarang Provinsi Sumatera Barat, karena pada saat itu, ingat, pada saat pembagian ini tidak dikenal pembagian provinsi, karena Indonesia saja masih belum merdeka pada saat itu. Jadi Tanah Minangkabau atau Ranah Minang, di dalamnya termasuk ada Padang, Agam, Tanah Datar, 50 kota. Di sini merupakan Kampar, Tanah Kampar ataupun Kerinci, termasuk dalam Tanah Minangkabau. Jadi di Sumatera itu selain orang Batak, yang paling banyak juga adalah orang-orang Minang. Orang-orang Minang itu tersebar, saya pikir hampir di seluruh Indonesia. Makanya ada rumah makan apa? Rumah makan Padang, seperti itu. Makanya kata teman-teman, seandainya di bulan itu ada bisa orang berjualan, mungkin orang Minang pergi ke bulan untuk berjualan rumah makan Padang, seperti itu. Jadi karena orang-orang Padang itu kan secara ininya suka merantau mereka sifatnya, dan juga untuk melakukan transaksi perdagangan. Tidak hanya di Sumatera Barat, orang-orang Minang, bahkan di Malaysia ada salah satu negeri bagian Malaysia itu, tepatnya ibu kotanya Seremban. Saya tidak tahu nama negeri, saya lupa ingat. Negeri Sembilan, ya, dari negeri Sembilan. Jadi kalau Malaysia itu kan terdiri dari negara-negara bagian atau negeri-negeri bagian, bukan seperti kita provinsi. Jadi ada salah satu negeri bagian namanya Negeri Sembilan. Nah, ibu kotanya Seremban, itu leluhur mereka adalah orang-orang Minang sebenarnya. Makanya di sana ketika saya datang ke sana melihat rumah adatnya itu ya seperti rumah gadang orang Minang. Jadi karena dulu kan dalam sejarahnya yang namanya Pulau Sumatera itu menyatu dengan Malaysia. Jadi tidak terpisahkan Selat Melaka. Kalau sekarang kan antara Indonesia dengan Malaysia itu dipisahkanlah oleh Selat Melaka. Jadi di sana merupakan leluhur mereka sama orang Minang yang ada di Malaysia. Tepatnya di Negeri Sembilan tadi. Nah, berikutnya
ada di Mentawai. Sekarang ini Kepulauan Mentawai, ini tepatnya di dalamnya ada Orang Pakai, dan yang nomor 6 ada Lingkaran Hukum Adat Sumatera Selatan. Jadi Lingkaran Hukum Adat Sumatera Selatan ini ada di dalamnya ada Bengkulu. Kalau sekarang kan Bengkulu itu memiliki nama provinsi sendiri. Jadi pada saat itu Bengkulu itu ternyata ketika dipetakan oleh Cornelis van Vollenhoven, dia merupakan memiliki hukum adat, lingkaran hukum adat termasuk ke dalam Sumatera Selatan. Terus juga ada Lampung. Lampung ini kalau sekarang ya disebut dengan Lampung. Terus di dalamnya Palembang dan juga Jambi. Nah, Jambi ini termasuk ke dalam Sumatera Selatan karena kalau Anda lihat di peta itu ya Sumatera Selatan, Jambi, dan juga Bengkulu itu ya hampir merupakan daerah yang bertetanggaan termasuk Lampung di dalamnya. Nah, jadi itu termasuk mereka lingkaran hukum adat Sumatera Selatan. Nah, nomor 7 itu adalah Enggano. Terus di nomor 8 Tanah Melayu. Nah, ini yang nanti akan menjadi yang menarik, tolong diperhatikan di Tanah Melayu tersebut. Ada di dalamnya Linggariau, Indragiri. Jadi Indragiri ini kalau sekarang ada terbagi dua. Indragiri ini merupakan daerah di Provinsi Riau. Jadi Indragiri ini terbagi dua, kabupatennya ada Indragiri Hulu, ada Indragiri Hilir atau Inhil biasanya. Nah, di Indragiri Hilir ini nenek moyang mereka, leluhur mereka adalah orang Banjar. Ini saya cerita. Nah, sampai sekarang pun orang di Indragiri Hilir, kabupatennya di Provinsi Riau, menggunakan bahasa Banjar dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi kalau kita yang terbiasa hidup di Banjarmasin atau mungkin di Kalsel pada umumnya, akan mendengar mereka berbahasa Banjar ada berbeda sedikit karena mereka bahasa Banjarnya lebih ke Melayu-Melayuan seperti itu di Indragiri Hilir. Makanya biasanya ketika terjadi ulang tahun daerah atau kabupatennya, biasanya pejabat-pejabat utamanya gubernur dan yang lainnya selalu diundang, gubernur Kalsel ya, itu diundang untuk datang ke sana, ke Indragiri Hilir tersebut. Nah, berikutnya setelah Indragiri, Tanah Melayu ini ada Sumatera Timur. Nah, kalau dulu kan ada dikenal istilah Sumatera Timur, kalau sekarang tidak ada lagi. Karena daerah Sumatera Timur itu ya termasuk di dalamnya, kalau dilihat dari sekarang ke wilayah timur itu, timurnya Sumatera Barat itu kan berarti daerah Riau sebenarnya. Yang berikutnya ada namanya orang Banjar. Nah, di sini kita lihat ternyata orang Banjar itu masuk ke dalam lingkaran hukum adat Tanah Melayu. Padahal secara geografis orang Banjar posisinya di Kalimantan. Ternyata berdasarkan si Cornelius van Vollenhoven, orang Banjar itu masuk lingkaran hukum adat Melayu. Berbeda. Nah, nomor 9 itu adalah Bangka Belitung. Kalau sekarang mereka menjadi sebuah provinsi bubble. Jadi Bangka Belitung itu merupakan kepulauan, ada Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kalau dalam awal-awal orang-orang sana menyebutnya Belitong seperti itu. Jadi ada huruf O sebenarnya. Kalau Anda pernah menonton filmnya Laskar Pelangi, itulah tempat syutingnya di sana. Jadi di daerah Belitung itulah tempat, sampai sekarang pun rumahnya tempat syuting Laskar Pelangi itu masih dijadikan sebagai salah satu objek wisata di Kepulauan Belitung. Nah, itu daerah Bangka Belitung. Mereka memiliki lingkaran hukum adat tersendiri. Tetapi di Bangka Belitung juga daerah-daerah Sumatera seperti daerah Riau, terus Bangka Belitung dan sebagainya itu ya lebih-lebih kalau bahasanya apalagi lebih ke Melayu-Melayuan seperti itu. Apalagi kalau Pekanbaru, tetapi kalau Pekanbaru sekarang itu mayoriti kebanyakan adalah orang-orang Padang. Karena ya mereka kan bertetanggaan seperti Sumatera Barat dengan Riau. Tetapi kalau misalkan nanti daerah-daerah kabupaten yang sudah arah ke Selat Melaka itu lebih didominasi oleh orang-orang Melayu asli. Maka nanti mereka logatnya ketika berbahasa itu lebih kental logat Melayu dan hampir mirip dengan bahasa Upin Ipin atau bahasa orang Malaysia seperti itu. Karena mereka dekat. Jadi kalau naik pesawat ya dari Pekanbaru ke Melaka
Melaka itu negeri bagian juga di Malaysia, ya dekatlah mereka. Nggak tertiup, mungkin sekitar 30 menit atau 25 menit sampai seperti itu dari Pekanbaru ke Malaysia karena mereka bertetanggaan. Nah, sekarang yang nomor 10, coba Anda lihat di nomor 10 Kalimantan. Ternyata Kalimantan itu kan didominasi, iya, hampir mayoritinya adalah Dayak. Jadi lingkaran hukum adat di Kalimantan berdasarkan apa yang dibagi oleh Cornelis Van Hoeven, ternyata Kalimantan itu tidak ada orang Banjar di dalamnya. Jadi rata-rata adalah mayoriti Dayak dari sifatnya dari Kalimantan Barat sana, Timur, Tengah. Karena apa? Hampir 80% penghuni Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan yang dihuni oleh 3 negara. Jadi kan secara geografis Pulau Kalimantan itu sebenarnya dimiliki oleh 3 negara. Yang paling besar Indonesia, di mana di dalamnya ada 5 provinsi sekarang, Barat, Timur, Selatan, ada berapa? Tengah, Selatan, sama Kalimantan Utara. Nah, berikutnya juga ada di sana negara Malaysia. Malaysia itu ada negeri bagian yang ada di Pulau Kalimantan itu Sarawak. Sarawak itu berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat atau Kalbar, dan juga ada namanya Sabah. Sabah itu mungkin di tempat kita berbatasan dengan Kalimantan Utara. Kalau Anda melihat peta Pulau Kalimantan, posisi Sabah itu hampir di atas kepala burung. Jadi kalau peta Pulau Kalimantan paling atas itu adalah Sabah. Dan juga ada lagi satu negara yang berada di Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan, yakni Brunei Darussalam. Jadi ada 3 negara di Pulau Kalimantan itu, Indonesia yang paling banyak. Terus baru urutan kedua yang secara geografis lebih besar juga adalah Malaysia. Ada 2 negeri bagian, Sarawak yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat, dan juga Sabah. Sabah itu berbatasan dengan Kalimantan Utara. Terus Brunei Darussalam yang paling kecil. Jadi di tahun 2018 saya sempat mampir ke Brunei Darussalam. Waktu itu penerbangan dari KL, Kuala Lumpur, ke Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam, sekitar hampir 2 jam kalau saya pikir. Jadi waktu itu naik Air Asia dari Kuala Lumpur ke Bandar Sri Begawan. Saya penasaran sebenarnya dengan negeri tersebut karena dari sejak saya kecil selalu diceritakan bahwasanya di Brunei Darussalam itu merupakan salah satu negeri yang termakmur sedunia. Itu anggapan saya sejak dari kecil diceritakan bahwa di sana orang makmur sekali, terus juga di sana kan mayoritas 90 berapa persen, 98% adalah muslim. Saya ingin melihat bagaimana sih kehidupan di Brunei Darussalam. Nah, ketika pada saat itu saya cerita mau mendarat, posisi pesawat mau mendarat di di airportnya Bandar Sri Begawan, dari ketinggian itu kan sudah terlihat di bawah, saya itu kaget. Tapi mungkin hampir kurang lebih seperti Banjarmasin lah, saya pikir tidak mencerminkan airport sebuah ibu kota negara. Kalau misalkan kalau saya mendarat ke Kuala Lumpur, baik di KLIA 1 atau KLIA 2, itu kelihatan sekali. Pertama, besarnya airport dan juga kepadatan traffic di airport tersebut. Apalagi kalau misalkan mendarat ke Changi Airport di Singapura, itu akan sangat-sangat padat dan juga akan sangat terlihat sekali kemewahan airport Changi Changi Airport di Singapura. Nah, ya sepi sekali, tidak terlalu banyak lalu lintas pesawat. Nah, terus sampai ya saya pikir mungkin hampir kurang lebih airport kita yang ada di Banjarmasin pada saat sekarang ini. Nah, yang ininya di Bandar Sri Begawan itu, kalau misalkan Anda suatu saat pernah ke sana, paling susah itu mencari angkutan umum. Jadi ataupun taksi juga sangat susah di sana dicari karena hampir setiap penduduknya itu memiliki transport kendaraan pribadi sendiri berupa mobil seperti itu. Dan mobilnya mobil mahal-mahal semua. Terus saya ke hotel pada saat itu, kemudian jalan-jalan, ya memang negaranya itu negara yang mewah sekali. Terus dan sangat-sangat terasa itu ketika saya sholat di masjid. Jadi dari perjalanan dari pantai apa saya lupa seperti itu yang dimiliki oleh Sultan Brunei itu, saya cuma
jalan-jalan saja ke sana, terus pulangnya mampir ke salah satu masjid. Kalau saya pikir masjidnya itu mungkin di kampung lah, di tempat kita. Mungkin ketika perjalanan ke sungai atau kemana, mampirlah di masjid, seperti itu. Di masjid kecamatan lah kalau tempat kita. Tetapi memang betul, di sana itu sangat, untuk rumah ibadah masjid itu luar biasa seperti itu. Jadi dari segi ruangannya, apa segi bangunannya itu bagus-bagus di sana. Bahkan kalau yang miliknya Sultan Brunei, Masjid Hasanah Bolkiah atau Masjid Jami ya. Jadi namanya Masjid Jami di Bandar Sri Begawan itu Masjid Jami punyanya Sultan Hasanah Bolkiah. Itu kubahnya itu memang terbuat dari emas seperti itu. Jadi kubahnya itu terbuat dari emas, bukan dicat warna kuning, tidak, memang terbuat dari emas. Tetapi ke masjid tersebut dilarang mengambil gambar ketika sudah di dalam, tidak boleh mengaktifkan, membuka handphone apa dan sebagainya. Dan di semua sudut itu ada CCTV-nya. Dan hebatnya di Brunei Darussalam itu yang namanya orang apa di masjid itu yang jadi muazin, apa jadi imam apa dan sebagainya, itu memang mereka digaji oleh kerajaan. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang misalkan qori yang bagus suara mereka dan sebagainya menjadi muazin atau guru-guru ngaji di Brunei Darussalam, dan gaji yang ditawarkan pun lebih sangat-sangat tinggi dibanding di Indonesia, karena standar Brunei Darussalam kurs rupiahnya itu mereka sama dengan dolar Singapura. Jadi kalau dikonversi ke rupiah sekarang, satu dolar atau satu ringgit Brunei itu hampir kurang lebih 11.000 rupiah, sama dengan Singapura. Berbeda dengan Malaysia, kalau Malaysia lebih rendah. Malaysia itu hanya sekitar 3.500, jadi satu ringgit Malaysia itu ketika dikonversi ke rupiah hanya sekitar 3.500. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat Anda jalan-jalan ke Singapura atau ke Brunei Darussalam, tentu harga makanan apa dan sebagainya tentu lebih mahal, karena konversi nilai rupiah kita lebih jatuh. Satu ringgit atau satu dolar mereka sama dengan 11.000 rupiah. Tetapi kalau ke Malaysia tidak terlalu tinggi sekali lah, karena cuma sekitar 3.500. Nah, jadi itulah provinsi, maksudnya negara-negara yang ada di Kalimantan, tempatnya saya bilang, saya ceritakan ini maksudnya sebagai satu gambaran. Anda, ketika saya berbicara mengenai Malaysia secara umum, saya bisa, terus juga ketika bicara mengenai Brunei Darussalam, saya pun mungkin bisa bercerita sedikit banyak kepada Anda. Nah, kalau Malaysia itu kan sama dengan, hampir dengan orang-orang Sumatera, karena sejarahnya dulu mereka tidak dipisahkan oleh Selat Melaka. Kehidupan di sana pun hampir mirip dengan di Sumatera, dan juga makanan pun ya hampir 11-12 lah dengan di Sumatera. Yang namanya di Malaysia terkenal dengan teh tarik, terus juga ada roti canai kalau pagi-pagi seperti itu. Dan sifatnya pun ya seperti orang Melayu pada umumnya. Dan kalau kita ke Malaysia, saya pikir tidak akan terlalu perbedaan yang sangat jauh dari segi makanan apa dan sebagainya. Kecuali mungkin perbedaan itu ketika Anda pergi ke negara Eropa atau Amerika, nah itu mungkin akan terjadi perbedaan-perbedaan baik dari segi suasana geografis, iklim, dan juga dari segi makanan. Nah, berikutnya di nomor 11, Panpel ini lebih arahnya ke Manado. Jadi dulu Manado disebut, sekarang Manado Minahasa. Ini kan ada di pulau Sulawesi Utara kalau sekarang. Nah, terus berlanjut ke Gorontalo. Di sini ada Bolangan, Mongondo, dan juga Bualemo. Ini daerah-daerah di Gorontalo. Gorontalo juga sekarang juga menjadi salah satu provinsi. Berikutnya Tator. Jadi Tanah Toraja itu bisa disingkat dengan Tator. Macam-macam di dalamnya. Terus nomor 14 ada Sulawesi Selatan. Jadi kalau dengar Sulawesi Selatan atau Sulsel, Makassar sekarang ibu kotanya, pasti Anda identik dengan, wah ini orang Bugis. Padahal di dalam Sulawesi Selatan itu macam-macam, ada orang Bugis di dalamnya. Terus juga ada orang Bone, Goa, dan Mandar dan sebagainya, dan itu mereka berbeda, tidak mau disebut misalkan saya ini orang Mandar bukan orang Bugis, mereka seperti itu. Sama saja ketika kita menyebut Sumatera Utara, pasti dalam benak pikiran pasti wah ini orang Batak, seperti itu. Padahal Batak itu masing-masing lagi ada lagi di dalamnya. Ya seperti kita orang Banjar juga lah, kalau Anda pergi ke daerah orang lain pasti akan disebut orang Banjar. Padahal mungkin Anda tidak mau disebut orang Banjar. Pada orang Banjar, orang Barabai misalkan seperti itu, atau orang Kandangan, tidak lagi. Sama saja orang Batak seperti itu juga. Tetapi
secara umum mereka disebut sebagai orang Batak, padahal orang Batak itu macam-macam lagi di dalamnya, ada daerah-daerah lain. Sama seperti kita orang Banjar juga, orang Banjar secara umum, tetapi di dalamnya ada daerah-daerah tertentu lagi. Nah, berikutnya ada Kepulauan Ternate. Nah, Kepulauan Ternate ini kalau sekarang dia menjadi provinsi tersendiri, yakni Maluku Utara. Nah, di Ternate ini ada tepatnya ya, Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, dan Kepulauan Sula. Jadi ini termasuk ke dalam sekarang Provinsi Maluku Utara yang mungkin sekitar 10 tahun atau 15 tahun yang lalu memekarkan diri dari Provinsi Maluku. Jadi Maluku Utara. Nah, berikutnya ada Maluku Ambon. Di dalamnya ini macam-macam, tapi kepulauan semua. Ya, namanya Maluku itu kan merupakan daerah-daerah kepulauan. Ada Saparua, sampai Buru, Seram, terus Kepulauan Aru, dan sampai Kisar. Nah, menarik ketika berbicara mengenai Buru. Jadi Kepulauan Buru itu merupakan tempat kepulauan kalau dulu sejarahnya pembuangan ketika zaman-zaman penjajahan. Jadi tawanan-tawanan pada saat penjajahan itu kebanyakan dibuang ke daerah pulau-pulau ini. Salah satunya adalah Pulau Buru. Jadi teman saya dulu waktu S2 di Yogyakarta, ada yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas, saya lupa, Hairul Saleh atau apa waktu itu, di Pulau Buru. Nah, dia cerita dari Pulau Buru mau ke Ambon itu kalau kapal itu lama sekali, kata dia. Jadi transportasi hanya ada lewat kapal pada saat itu tahun 2009. Saya tidak tahu sekarang apakah sudah ada penerbangan atau tidak. Dan ketika naik kapal itu kan, baik itu kapal feri cepat ataupun yang biasa, yang kapal roro apa dan sebagainya, itu tentunya beda dengan transportasi di udara. Kalau transportasi di laut itu akan sangat dipengaruhi oleh ketinggian ombak, arah angin, dan sebagainya. Kalau pada saat itu ombak besar, bisa jadi perjalanan yang harusnya 24 jam bisa jadi 2 kali lipat lamanya. Nah, beda dengan udara. Udara kan tidak ada, ya paling cuma gangguan kecil saja, misalkan ketika pada saat penerbangan cuaca kurang bagus dan sebagainya. Tapi tidak seperti kondisi di laut. Nah, itulah jadi susahnya transportasi teman-teman kita yang ada di wilayah timur seperti itu. Berikutnya ada nomor 17. Di 17 ini Papua. Jadi Papua kalau dulu dikenal dengan Provinsi Irian Jaya, kalau sekarang setelah mereka mendapatkan otonomi khusus mereka berubah daerahnya menjadi Papua. Tetapi Papua itu kan terbagi juga, sekarang ada Provinsi Papua Barat ya kalau tidak salah, jadi tidak hanya Papua, ada pemekaran tersendiri. Nah, Papua ini merupakan kalau sampai sekarang mereka sebenarnya daerah yang kaya raya ya. Kalau saya cerita secara umum, walaupun saya belum pernah sampai ke Papua, tapi pernah berteman dengan anak-anak Papua ketika saya waktu S2 dulu di Yogyakarta. Jadi Papua ini kan merupakan salah satu daerah yang kaya tambang emas yang dikuasai oleh Freeport itu sejak zaman Orde Baru. Tetapi timbal balik pada provinsinya itu sangat-sangat kurang. Makanya terkadang menimbulkanlah kecemburuan sosial di masyarakat Papua pada umumnya. Nah, makanya pada saat itu di era pemerintahan, saya tidak lupa ingat apakah Megawati Soekarno Putri atau zaman almarhum Gus Dur, Papua itu diberikan otonomi khusus. Otonomi khusus itu maksudnya dari segi anggaran apa dan sebagainya, dan pembagian keuntungan apa dan sebagainya antara pemerintah daerah dan pusat, itu mereka mendapatkan porsi yang lebih banyak. Nah, mulai pada saat itulah orang-orang di Papua mulai dibangun, dan yang paling terasa mungkin pada saat pemerintahan Jokowi, di sana dibangunlah infrastruktur yang ada di Papua. Karena secara Medan itu maksudnya secara geografis, Papua itu kan merupakan daerah ya pegunungan apa dan sebagainya yang akan sangat susah lagi transportasi. Makanya terkadang sebelumnya itu kan harga bensin atau Pertalite atau Pertamax itu kan sampai Rp100.000 lebih di sana. Karena apa? Salah satunya beratnya itu adalah terkadang membawa bahan bakar itu pakai pesawat, helikopter, dan sebagainya. Karena di daerah-daerah pegunungan yang di atas itu tidak bisa lagi dijangkau melalui transportasi darat karena ya tidak bisa dilalui dengan mobil seperti itu. Jadi itulah, tapi sekarang katanya sudah disamaratakan, tapi ya Pertamina dengan sendirinya harus mensubsidi lagi dengan harga yang sama seluruh Indonesia, tentunya
karena kan ada cost tersendiri atau biaya tersendiri untuk transportasi untuk pendistribusian tersebut. Jadi sebenarnya orang-orang Papua itu orang-orang yang baik, saya pernah bergaul dengan mereka, tapi itu kebiasaan mereka mungkin agak berbeda pada masyarakat umumnya. Mereka kalau yang namanya minum-minuman alkohol apa dan sebagainya itu ya seperti sudah kebiasaan mereka. Tapi ya agak jeleknya lagi ketika mereka mabuk seperti itu, itulah kadang yang mungkin mengganggu ketentraman di masyarakat. Jadi kalau di Jakarta itu teman-teman Papua itu mereka memiliki asrama sendiri dan asramanya sangat-sangat besar. Tidak hanya di Papua, saya pikir di Malang juga, apapun di provinsi-provinsi lain yang terkenal dengan kota-kota pelajar, mereka memiliki asrama. Itulah Papua secara umum, tapi ya sampai sekarang pun masih bergejolak di sana. Para pihak yang tidak senang bergabung dengan Indonesia itu sampai sekarang masih melakukan teror apa dan sebagainya. Ya, mudah-mudahanlah semua itu akan segera berakhir karena faktor utama itu sebenarnya adalah faktor kecemburuan sosial saja. Oke, berikutnya ada di 18 Kepulauan Timur. Kepulauan Timur ini termasuk ada gugus Timur dan ya intinya kalau dulu ada Timur Timur, kalau sekarang berubah menjadi Timur Leste. Jadi ke Timur Leste itu kan dulu Timur Timur itu merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Tetapi pada saat saya lupa pemerintahan Gus Dur atau Megawati Soekarno Putri dilakukan referendum, ternyata mereka lebih cenderung untuk hasil referendum tersebut untuk memisahkan diri dari Indonesia. Nah, sekarang di Timur Leste itu mereka untuk mata uangnya standarnya di kursnya itu sama dengan dolar Amerika. Jadi kemarin ada mahasiswa dari Timor Leste yang kuliah di UGM dapat beasiswa. Iya, mereka mendapatkan bantuan dari pemerintahnya itu standarnya adalah dolar Amerika. Tetapi ya mereka cuma dikasih berapa waktu, tidak bisa sampai habis. Bahkan sampai katanya orang Kementerian Keuangannya Timor Leste itu meminta kepada kebijakan kepada UGM. Jadi sebenarnya Timor Leste sekarang itu sedang tidak baik-baik saja dari keadaan ekonominya. Jauh lebih bagus Indonesia sebenarnya. Berikutnya ada Bali dan Lombok. Jadi pada saat itu Cornelis van Vollenhoven yang menjadi satu kesatuan sebenarnya Bali dan Lombok. Karena apa? Secara geografis mungkin mereka dipisahkan karena ada Pulau Bali dan Pulau Lombok seperti itu kan, tapi ya berdekatan lah. Terus juga secara orang-orangnya hampir mirip-mirip saja. Maksudnya dari segi bahasa mungkin ada perbedaan-perbedaan sedikit, tapi dari karakteristik hampir mirip saja antara orang-orang yang ada di Pulau Bali dan Pulau Lombok. Hanya perbedaannya adalah dari segi kepercayaan saja. Kalau di Pulau Bali, saudara-saudara kita mayoritinya adalah beragamakan Hindu, sedangkan kalau di Pulau Lombok, tepatnya di Sumatera Barat, lebih banyak ini teman-teman saudara-saudara kita yang Islam atau Muslim seperti itu. Itu perbedaan secara umum. Tetapi kalau dari segi adat istiadat, budaya hampir mirip-mirip saja seperti itu. Maksudnya ini adat istiadat atau budaya yang terlepas dari pengaruh agama ya. Jadi kalau Anda pernah ke Pulau Bali, ke Pulau Lombok, bahkan secara geografis ya hampir-hampir ini saja. Misalkan pantainya bagus-bagus di Pulau Bali, terus juga di Pulau Lombok pun seperti itu. Apalagi sekarang akan ada perhelatan bulan Maret nanti kan MotoGP di Mandalika seperti itu. Mungkin itu akan lebih menjadikan daya tarik tersendiri di daerah sana seperti itu. Nah, itulah pembagian lingkaran hukum adat ada 19 menurut Cornelis van Vollenhoven sampai sekarang. Apakah itu masih berlaku sampai sekarang? Ya tentunya merupakan menjadi satu tanda tanya. Nanti kita akan belajar mengenai ciri-ciri spesifik dari masyarakat hukum adat itu seperti apa, karena tidak semua masyarakat adat itu dikatakan masyarakat hukum adat. Nanti entah materi saya atau materi Pak Ahmad Budiman akan menjelaskan seperti itu. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu ketika saya masih hidup, almarhum Dr. Haji Abdul Rahman merupakan salah satu hakim agung berasal dari dosen Fakultas Hukum ULM yang dulu menjadi hakim agung, dan beliau itu adalah bapaknya hukum adat dan menguasai hukum agraria. Ketika saya ke apartemen pejabat tinggi negara beliau pada saat tersebut, saya banyak diberikan bahan-bahan, bahkan ada sebuah pertanyaan mengenai eksistensi dari masyarakat hukum adat itu pada saat sekarang ini, apakah masih ada
atau sudah tidak ada lagi, atau hanya cuma diada-adakan. Menjadi suatu analisis yang cukup menarik dalam konteks hukum adat. Oke, silakan sampai yang di sini ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi ini mengenai bahannya. Insya Allah akan saya share kepada ketua kelas nanti setelah selesai, mungkin setelah dua pertemuan karena ini hanya satu file. Kalau saya bagikan sekarang nanti ada terjadi yang belum dijelaskan. Jangan lupa sekarang silahkan diisi presensi. Saya beri waktu sekitar beberapa menit nanti pembukaan. Isi presensi. Kenapa? Habis burut. Aduh, sakit. Oh, Aduh, begegah lurutan banget teh. kenapa? Karena sakit. Tapi yang minum es, kan minum es itu gitu. Ya, sudah ya, jangan lupa untuk ini kan diisi presensi dan juga jangan lupa di mute untuk mic-nya ketika perkuliahan, takutnya nanti ada suara-suara yang tidak jelas sebagainya terdengar oleh teman-temannya nanti. Ya kalau suara-suara yang bagus tidak masalah, tapi pas ada suara yang aneh-aneh nanti jadi tanda tanya, nanti cepat sekali viral zaman-zaman sekarang. Sebelum saya berakhir perkuliahan, saya ingin inilah melihat sebagian perkenalan dengan Anda. Tolong di on cam saja semuanya kameranya untuk melihat sebagian, karena kan kita tidak tahu. Siapa tahu tetangga seperti itu kan, siapa tahu Anda ternyata di samping rumah saya tidak tahu seperti itu. Yohanes Van, Anda tolong di on cam. Anda dari daerah mana? Tolong dari Banjar, Pak. Banjar daerah mana? Solo. Anda sudah mandi belum? Belum, Pak. Nah, nanti tolong mandi dulu lah, karena kelihatan kawanannya seperti itu kuliah. Iya, Bapak. Kalau kuliah di kampus, kada mandi kan berisupan seperti itu, keciuman oleh dunia. Oke, Muhammad Rian. Silahkan di-unmute. Hadir, Pak. Daerah mana rumahnya? Balangan. Oke, dari Balangan ya. Ini pemekaran dari daerah Amuntai ya dulu. Muhammad Rafli. Silahkan di-unmute dulu mic-nya. Daerah mana Anda? Landasan Ulin, Pak. Oke, LU, Landasan Ulin. Nabila Mubarakah. Oke. Pak, saya dari Balangan. Oke, Balangan juga ya. Yolanda Agnesia Putri. Ada, Pak. Dari daerah mana? Tanjung. Daerah? Tanjung. Tanjung. Oke. Musim langsat atau sudah selesai? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, mas orang Tanjung nggak tahu. Berarti Anda belum nggak pernah keluar rumah, berarti gitu ya. Cuma di rumah aja seperti itu. Belum ada keluar. Oke, Nanda Triwahyuni. Oke, pelihari tanah laut ya. Robiah Hilwa. Hadir, Pak. Dari daerah mana? Balikpapan. Oke, Balikpapan, Kalimantan Timur ya. Oke. Rania Putri. Hadir, Pak, dari Banjarmasin.
Banjarmasinnya di mana? Kertakanyar. Oke, Kertakanyar ya. Oke. Farah Azka Hadir, Pak. dari daerah mana? Di PAL 7, Pak. Kilometer 7 ya. Oke. Rizky Ananda Hadir, Pak. dari mana Anda? Nanti kalau sebut Bapak Banjarmasin, misalkan sebut Pak hadir dari daerah ini, seperti itu kan Banjarmasin di mana? Di mana Banjarmasin? Stoyo. Oke, Stoyo. Anissa Nur Ramadan Hadir, Pak. Hadir Balikpapan. Oke, Balikpapan 2 orang ya. Oke, Muhammad Setiawan ya, tidak salah ini. Dari Barito Kuala, Pak, Marabahan. Di mana Marabahannya? Di Kecamatan Berambai. Berambai, Anda asli sana atau kan kalau udah Berambai itu kan tidak salah dulu banyak kalau sejarahnya ya orang-orang transmigran dulu. Apakah Anda ini atau enggak orang tua? Bukan asli di sini sih, Pak. Dulu orang tua dulu lahirnya di Amuntai. Karena sekarang orang tua pindah tugas ke Pemda Barito Kuala, jadi ikut ke Barito Kuala. Anda tiap hari ngomong bahasa Bangumpai ya di sana? Kadang-kadang, Pak, tergantung lawan bicara saya kalau orang Bangumpai. Makanya kalau orang-orang Marabahan, orang-orang Ulu Benteng atau orang mana kampung Penghulu apa dan sebagainya biasanya ngomong bahasa Bakumpainya kental sekali seperti itu. Jadi ketika berbahasa Indonesia kelihatan logatnya. Oke. Sayindita Humaira. Dari Sungai Lulut, Pak. Oke, Sungai Lulut ya. Karin Vina. Dari Kota Waringin Timur, Pak. Kotim ya. Oke, Kalteng. Azratul ya, sorry. Dari Sungai Danau, Pak. Oke, Sudan ya. Jauh sekali seperti itu. Bagaimana kondisi di sana? Kalau dulu kan banyak tambang, kalau sekarang udah ditinggalkan orang. Masih, Pak. Masih tambang pinggir jalan. Sekarang sudah banyak ditambang orang, Pak. Oh, kalau jalanan bagaimana? Jalanan lintas antara dari Banjarmasin menuju Sungai Danau apa masih mulus atau banyak lubang-lubangnya sekarang? Alhamdulillah sudah lumayan bagus, Pak Ai. Sudah lumayan bagus ya. Iya. Saya sudah tidak lama lewat sana. Terakhir kapan? Saya lupa waktu mau ke daerah-daerah Batu Licin seperti itu. Oke. Nur Hafizah Dari Balangan, Pak. Balangan juga. Laura Margareta. Banjarmasin PAL 7, Pak. Oke, kilometer 7 ya. Rizky Nurhaliza. Hadir, Pak, dari Sungai Andai. Sungai Andai di mana Anda? Ruing Raya. Oh, karena Sungai Andai itu kan biasanya orang-orang yang suka berandai-andai seperti itu. Jadi kalau Anda lihat orang Sungai Andai itu nanti di perempatan lampu merah Sultan Adam itu banyak sekali kalau pagi-pagi biasanya. Apalagi di Jalan Padat Karya itu biasanya luar biasa. Kalau misalnya apalagi aktivitas sekolah dan sebagainya, jalannya kecil, sempit, tetapi orangnya banyak sekali di dalamnya penduduknya. Oke, Siti Nora Aziza. Rantau, Pak. Rantau. Rantaunya di mana? Di kotanya? Iya. Oke, di Rantau. Kotanya. Mutiara Rahma. Banjarmasin, Pak, Klayan. Oke, Klayan ya. Klayan mana? Klayan B. Klayan B. Kalau dulu terkenal, saya tidak tahu apakah sekarang masih terkenal. Katanya daerah Klayannya terkenal daerah ininya seperti itu. Anggapan orang seperti itu kan. Ya teman-teman waktu saya kuliah dulu daerah Texas katanya. Seperti saya tidak tahu sampai sekarang bagaimana. Oke, Muhammad Taufikur Rahman atau apa? Sampit, Pak. Oke, Sampit ya. Lisa Sabela. Sungai Lulut, Pak. Sungai Lulut ya. Anda ini namanya Lisa Sabela seperti itu. Jadi agak-agak susah kadang menyebutkan. Kalau orang salah nanti Lisa Celsius seperti itu. Jadi agak-agak ini. Muhammad Firdaus. Hadir, Pak, dari daerah Banjar, Pak. Daerah Japri Jam-Jam. Japri Jam-Jam dekat stadion ya berarti. Iya, Pak. Gimana stadion? Udah selesai belum? Kurang tahu, Pak. Sudah lama masih berpagar, Pak.
Ditutup Oh, jadi. masuk pagar. Cobain masuk sekali-kali di foto, berarti itu kan sampai Tuntung juga atau Kada dulu. Karena stadion Kenangan ketika saya waktu kuliah nonton bola di sana. Jadi kami pernah jalan kaki dari Kaitangi sampai ke stadion itu dulu masih ya kalau orang Banjar taksi kuning seperti itu. Saya tidak tahu sekarang masih ada tidak taksi kuning angkot kalau ini bahasa Indonesianya. Jadi dari Kaitangi dulu ke Pasar Hanyar dulu, dari Pasar Hanyar ambil jurusan Japri Jam-Jam sehingga di stadion dulu. Kalau mau nonton bola naik taksi kuning. Itu perjuangan nonton Barito dulu. Oke, Andini Saudin, Nabila. Hadir Pak dari Pelai Hari. Oke, Lahari juga ya. Khalifah Al-Radzabiyah. Hadir Pak dari Banjarmasin Petran. Banjarmasin Veteran. Ya. Oke. Ini mungkin tidak semua ya, saya acak saja karena banyak seperti itu di belakang-belakangnya, di slide-slide berikutnya. Nur Sifa, mana Nur Sifa? Hadir Pak dari Pelai Hari. Pelai Hari, ya oke. Muhammad Fazrian Nur? Dari Tanah Bumbu, Pak. Tanah Bumbu. Saman. Anda nama cuma Saman saja atau ada nama lain lagi? Bu Muhammad, Pak, di awalnya, Pak. Cuma ulun tulis nama panggilan Taman. Oh, nanti dilengkapi ya. Nanti Anda di malaikat kan salah panggil seperti itu. Di kios Saman saja, nanti Saman yang lain datang seperti itu. Kalau tidak lengkap. Oke, dari daerah mana? Dari Martapura aja, Pak. Oke, Martapura ya. Oke. Sekarang yang lain, Juwita Maharani. Dari Kapuas, Pak. Kapuas, oke. Itu dulu ya, maksudnya ini saya tidak bisa sampai habis menyebutkan. Ada enggak orang yang dari luar Pulau Kalimantan kira-kira? Kalau di kelas sebelumnya kemarin ada yang mana? Dari Palembang atau apa seperti itu? Tidak ya, berarti di sini mayoritas semua yang paling seputaran Kalimantan Timur, Tengah, dan Kalsel. Ada enggak di luar 3 provinsi tersebut? Atau bahkan Pak ulun dari Papua seperti itu, rasanya tidak mungkin ya kalau dari Papua seperti ya. Tapi apa yang tidak mungkin pada saat sekarang. Baik, itu dulu ya untuk perkuliahan hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di minggu depan. Nanti minggu depan gini saja, saya kan masuk lagi minggu depan kita startnya di 7.30 ya. Jadi jangan 7.10 karena saya yakin Anda tadi aja ada yang ada mandi lagi seperti itu. Jadi maksud saya 7.30 besok betul-betul sudah mandi semua, tidak ada yang tidak mandi lagi dan tidak ada yang mengantuk lagi dan rata-rata sudah semua sarapan seperti itu. Jadi untuk saya tidak tahu link yang ada di portal akademik dosen itu tidak bisa diklik, invalid seperti itu. Makanya saya tidak bisa tadi. Makanya saya buat link Zoom sendiri saya sampaikan kepada ketua kelas. Nanti untuk link Zoom nanti sebelum perkuliahan akan saya kirim kepada ketua kelas juga. Nanti akan saya buat sendiri seperti itu. Jadi link Zoom yang ada di kelas di portal akademik dosen itu tidak bisa digunakan. Saya tidak tahu, invalid tulisannya tadi. Nah, dan minggu depan kita akan dimulai di startnya di 7.30 bukan di 7.10 seperti itu. Oke ya, sepakat ya 7.30? Sepakat, Pak. Oke, sepakat, Pak. Supaya Pakat, Pak. Anda bisa sarapan, bisa mandi-mandi dulu, apa dan sebagainya. Dan saya harap minggu depan tidak ada lagi yang belum mandi mengikuti perkuliahan saya. Karena nanti keciuman oleh teman-temannya, kasihan seperti itu. Oke, itu dulu perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Pak.